Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulidia dengan NIM 2130603311, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, dengan dosen pengampu Bapak Friski Danu Rahmat, SEMACC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, konsep penjurnalan akuntansi. Yang ketiga, konsep posting ke buku besar. Dan yang keempat, laporan keuangan. Baiklah, yang pertama yaitu persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita memasuki persamaan dasar akuntansi, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hutang, kekayaan, serta modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Adapun prinsip yang selalu dipegang dalam akuntansi adalah adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Kemudian, kedua hal tersebut perlu dianalisis lebih mendetail dengan persamaan dasar akuntansi di mana digunakan juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan harus seimbang dengan liabilitas atau kewajiban. Rumus persamaan dasar akuntansi. 1. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. 2. Harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasifa. Adapun komponen-komponen persamaan dasar akuntansi yang terdiri 1. Aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Aset atau aktiva adalah hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan, contohnya seperti bangunan gedung, kendaraan, tanah, uang kas yang tunai maupun cek kontan. Bagian aktiva nantinya akan bertambah jika aset perusahaan bertambah dan berkurang jika sebaliknya. 2. Kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. 3. Ekuitas. Ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan penarikan dana perusahaan atau PRIV. Demikian pula pendapatan meningkatnya sisi ekuitas sementara biaya-biaya menurunkan ekuitas. Poin kedua yaitu konsep penjurnalan akuntansi. Pengertian jurnal akuntansi adalah formulir yang digunakan untuk mencatat setiap jenis transaksi yang dilakukan secara sistematis dan terperinci. Setiap transaksi harus dicatat sesuai tanggal dan keterangan transaksi. Selain itu, jumlahnya juga harus sama antara debit dan kredit. Jenis-jenis jurnal akuntansi. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum merupakan tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis. Dalam siklus akuntansi jurnal umum adalah tahap pencatatan pertama. Jurnal umum juga sering disebut sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan menurut urutan tanggal dan dimasukkan ke dalam akun debit dan kredit. 2. Jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan secara khusus, sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus ini dikelompokkan karena transaksinya yang sering terjadi pada setiap bulannya, seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. 3. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ialah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk membandingkan jumlah yang dicatat apakah sudah semua dengan periode pengakuan yang sama. Jadi, pada akhir periode akuntansi, terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu
disesuaikan maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Keempat, jurnal penutup. Jurnal penutup yakni jurnal yang dibuat untuk menormalkan atau memindahkan saldo perkiraan sementara, sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama satu periode. Saldo perkiraan sementara yang dimaksud adalah perkiraan normal atau PRIF. Fungsi jurnal akuntansi. 1. Fungsi pencatatan. Semua transaksi harus dicatat sesuai dengan bukti transaksi. Kedua, fungsi historis. Transaksi harus dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan waktu. Ketiga, fungsi analisis. Transaksi yang dicatat harus dianalisis buktinya dan dikelompokkan dalam sisi debit atau kredit. Keempat, fungsi instruktif. Pencatatan jurnal merupakan perintah untuk melakukan pemindahan dalam buku besar. Dan yang terakhir, fungsi informatif. Dengan melihat jurnal, Anda dapat mengetahui informasi suatu transaksi. Poin ketiga, konsep posting ke buku besar. Pengertian buku besar adalah sebuah alat yang difungsikan untuk mencatat seluruh perubahan-perubahan yang muncul ketika suatu akun yang ditimbulkan karena terdapat transaksi keuangan. Manfaat buku besar. 1. Mencatat seluruh transaksi sesuai keakuratan dan memastikan kalau transaksi yang telah dicatat benar. 2. Memposting semua transaksi yang terjadi tersebut berdasarkan tiap-tiap akunnya secara benar. Ketiga, menyeimbangkan jumlah akun yang ada di kolom debit dan kredit. Keempat, mengakomodasikan entry jurnal penyesuaian yang diperlukan. Poin keempat, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. 4. Laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal, serta bentuk kontrol atau horizontal. Fungsi laporan keuangan. 1. Bahan evaluasi kerja, perencanaan, dan pengambilan keputusan. 2. Bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban pada perusahaan. Ketiga, untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan. 4. Menggambarkan kondisi perusahaan. Selanjutnya, inilah contoh dari 4 poin materi tersebut yang terdiri dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.